Mulai kita mau kasih disclaimer dulu, oke? Bahwa tidak semua sekolah melakukan kesalahan ini. Ada sekolah-sekolah yang sudah melakukannya lebih baik. Betul, tapi ini adalah hal-hal yang masih sering terjadi. Dan kenapa kita bilang bahwa seharusnya sekolah tidak boleh melakukan ini? Karena pada dasarnya sekolah itu kan mempersiapkan anak supaya anak bisa lebih sukses, mempersiapkan anak untuk kehidupan yang nyata. Tapi ternyata apa yang dipersiapkan itu kok jadinya malah bertolak belakang dengan hasilnya. Ketika anak dipersiapkan ke sini, malah ternyata tidak mendukung dia untuk menuju ke sini. Akibatnya tujuan dari pendidikan ini outputnya banyak yang belum tercapai. Yes, akhirnya banyak anak-anak yang menderita karena didikan kita yang ternyata salah. Oke, mari kita mulai. Kesalahan yang pertama adalah dilarang menyontek. Nah, ini lucu karena pada saat kita sedang berbisnis atau misalnya kita saat sudah bekerja, kita justru harus nyontek. Bahkan dari kecil kita sudah belajar dari orang lain kan? Yes, kita belajar dari yang terbaik. Kalau misalnya kita melihat praktek bisnis yang tetangga seperti apa, coba kita contek, kita perbaiki, kita sempurnakan. Para artis juga mereka ketika nyanyi, mereka seringkali nyontek lirik lagu. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Para suster juga ketika mau memberikan obat sama pasiennya, dia nyontek dulu. Iya. Bahkan para hakim pun dalam mengambil keputusan sebuah kasus ya, kalau nggak ada di peraturannya, maka hakim tersebut akan melihat keputusan yang dulu untuk kasus yang sama itu seperti apa sih keputusannya. Kalau kita lagi mau presentasi bisnis, contekannya gede banget. Namanya slide PowerPoint. Pidato juga ya, yes, boleh mencontek. Pidato juga boleh menyontek. Jadi menyontek adalah sebenarnya suatu hal yang wajar. Jadi kalau nggak boleh nyontek, dinilai dari mana dong? Gimana cara tahu anak kita yang berprestasi? Gimana dong cara nilainya? Nah, jadi yang dinilai itu jangan cuma satu buah nilai bahwa ini jawabannya harus benar gitu ya. Malah saya nyarankan silakan kasih tahu bahwa silakan nyontek. Mau nyontek dari Google boleh, nyontek dari teman boleh, tapi presentasikanlah nilai kamu yang terbaik. Presentasikan apa versi kamu. Kenapa menurut kamu sebegini lebih baik. Kalau kamu cuma nyontek Google doang, cuma copy paste doang, boleh, nggak ada masalah. Tapi nilai kamu segini. Okay. Ya, menariknya ini justru mengajari anak untuk mulai bisa mengambil keputusan, bisa memilih sendiri, bisa tahu oh ini yang bagus, ini yang tidak bagus gitu loh. Dan dia bisa lebih berpikir kritis dan inovatif ya. Yes, jadi nilailah dari kreativitasnya, nilai dari tanggung jawabnya, kemampuannya untuk menyelesaikan sesuai dengan target. Dan penalarannya ya, logikanya tentu saja ya. Yes, masuk akal. Oke, ini adalah kesalahan nomor 2 yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Cuma ada satu jawaban yang benar. Padahal sebenarnya ya jawaban itu bisa macam-macam ya, tergantung alasannya kenapa gitu kan. Yes, bahkan untuk pelajaran yang seperti PPKN gitu ya. Misalnya PPKN gitu, itu kan adalah sesuatu yang bersifat penalaran gitu. Ketika kemarin anak saya nanya sama saya gitu ya, Pak, apa kelemahan dari ideologi Pancasila gitu. Ada begitu banyak yang bisa saya sampaikan. Cuma saya mengasih tahu sama anak saya bahwa daripada dia ngomong, mendingan kamu lihat di buku kamu apa versi dari guru kamu, karena guru kamu pasti hanya mau tahu satu versi dia doang. Daripada salah gitu. Daripada salah. Padahal ya bukan berarti jawabannya terus pasti salah gitu kan. Yes. Dan kemarin satu buah hal yang menarik gitu ya, misalnya matematika gitu ya. Guru anak saya bilang seperti ini. Dia kayak soal sangat menarik sekali. Satu orang anak setiap hari dikasih uang 10.000, oke? Tapi 10.000 ini setiap hari dia cuma bisa nabung 1.000, 9.000-nya dia pakai untuk belanja, oke? Sedangkan dia pengen belanja barang yang harganya 30.000, oke? Lalu ditanya, hari keberapakah bisa membeli barang tersebut? Nah, gurunya 30 hari dong. 30 hari gitu ya. Nah, gurunya mengatakan bahwa jawabannya benar bukan 3 hari, bukan 30 hari. Jawabannya benar adalah 21 hari. Loh, kenapa seperti itu? Karena setiap hari ada 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Di hari ke-20, di hari ke-21 tambah 10.000 lagi. Jadi sudah dapat 30.000. Nah, saya tidak ada masalah dengan jawaban itu. Tapi kalau gurunya mau seperti itu, gurunya juga harus bisa menerima versi yang lain. Misalnya, dengan untuk mendapatkan uang 30.000 tersebut, misalnya 3 hari dia nggak usah jajan sama sekali. Atau misalnya, dia bisa bilang sama mamanya atau papanya, Pak, boleh nggak aku kerja? Supaya aku bisa mendapatkan, aku pengen banget beli ini harganya 30.000 gitu ya. Dengan cara seperti itu dia juga bisa dapat. Yang penting kan bagaimana cara dia mendapatkannya. Tidak hanya ada satu jawabannya benar. Masuk akal. Yes, nilailah anak bukan dari jawabannya hanya satu jawaban yang diinginkan oleh guru, tapi dari bagaimana cara dia menjelaskannya. Yes, oke.
ini dia kesalahan nomor 3. Bukan mendidik buat kehidupan nyata. Nah, gimana itu? Jadi maksudnya ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah tuh banyak yang nggak kepake gitu pas pada saat kenyataan gitu, realita. Misalkan di matematika kita banyak belajar kayak sinus, kosinus, tangan kita, padahal di dunia nyata cuma pakai tambah, bagi, kurang, kali, itu pun banyak pakai kalkulator. Yes. Yes, di beberapa negara yang sudah lebih bagus seperti Finland gitu, mereka tidak ada masalah, silakan pakai kalkulator, karena yang lebih penting adalah bagaimana penerapan ilmu tersebut. Jadi ajarkanlah sama anak-anak ilmu-ilmu yang memang relevan. Misalnya adalah ilmu leadership, ilmu bagaimana caranya keuangan, ilmu keuangan. Dan ada satu lagi yang penting mendasar adalah ilmu kesehatan gitu. Ilmu Jadi kesehatan. dari kecil tuh terbiasa bisa hidup sehat ya. Yes, bagaimana caranya untuk hidup lebih langsing. Dan kebanyakan dari sekolah misalnya masih mengatakan bahwa susu itu baik, minum susu. Padahal no, susu sapi tidak baik untuk manusia, malah membuat tulang makin keropos. Nah, ajarkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Kesalahan sekolah nomor 4. Gak diajarin caranya cari duit. Saya dulu waktu habis lulus kuliah pun masih bingung tuh. Maksudnya kalau ngelamar kerja tuh gambarannya seperti apa ya? Gak diajarin. Nggak diajarin. Padahal harusnya dikasih tahu bagaimana cara mencari duit. Karena pada akhirnya kita bersekolah tujuannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa nanti mandiri, bisa menghasilkan duit sendiri. Tapi nggak pernah diajarin bagaimana caranya nulis lamaran, bagaimana caranya membangun teamwork, bagaimana caranya berjualan, bagaimana cara membangun satu buah organisasi gitu ya. Mungkin dianggap masih anak-anak tuh masih belum dewasa gitu, jadi belum pantas untuk mencari uang. Dan kalaupun misalnya dikasih pelajaran itu seringkali adalah pelajaran-pelajaran yang sudah jauh sekali tertinggal. Ilmu-ilmu teori ekonomi yang sudah sangat lama sekali. Yes, jadi ini adalah ilmu-ilmu yang penting. Bagaimana caranya alokasi, bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana caranya mempersedikit pengeluaran dan memperbanyak pemasukan. Bagaimana caranya membuat habit, bagaimana caranya mengatur waktu dengan baik. Ada begitu banyak ilmu-ilmu yang penting untuk diajarkan. Yes, harus diajarin bagaimana caranya anak supaya bisa cari duit. Kesalahan sekolah nomor 5. Ngajarin untuk ngafalin, tapi tidak untuk mengerti dan praktek. Banyak. Oke, betul sekali. Jadi anak-anak seringkali disuruh menghafal ini misalnya. Tapi tidak diajarkan bagaimana sebenarnya cara mempraktekkan dari ilmu tersebut. Bisa diajarkan untuk menghafal kitab suci misalnya. Diajarkan untuk menghafal, tetapi pada prakteknya apakah itu langsung diterapkan? Misalkan untuk menjaga kebersihan, misalkan apakah benar-benar sudah diterapkan menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan gitu. Yes, jauh lebih bagus ketika seorang anak diajarkan ini loh dasarnya, ini satu buah ayat misalnya, atau satu buah pelajaran, dan ini cara mempraktekannya, ini pentingnya, ini ilmunya, daripada mereka disuruh menghafalkan di 100 ayat atau misalnya 100 buah poin pelajaran tapi tidak diajarkan sama sekali bagaimana cara mempraktekannya. Diajarkan untuk mengerti sama sekali. Menjadi ahli menghafal tetapi bukan praktisi ya. Yes. Kesalahan di sekolah berikutnya, nggak ngajarin cara belajar. Padahal sekolah tuh tempat untuk belajar ya, tapi nggak ngajarin cara belajar. Kalau misalnya gurunya bilang sama anak-anak, ayo belajar, tapi diajarin nggak bagaimana caranya belajar? Belajar padahal ada caranya ya. Tidak semua orang belajar dengan cara yang sama. Ada yang lebih cocok cara menghafal, ada yang bagus dengan cara merangkum, meringkas, ada juga yang cocok dengan cara mendengarkan, mendongeng, ada yang cocok dengan cara ngomong gitu. Ada begitu banyak cara belajar. Bagaimana yang paling penting adalah bagaimana kita harus belajar sebenarnya dari yang terbaik. Kalau misalnya kita pengen menjadi juara pingpong, belajar pingpongnya belajar dari yang terbaik. Pengen belajar masak, penting banget supaya pada saat masih kecil diajarin cara menjadi master, nanti saat mereka besar 10-20 tahun itu pasti sudah bagus sekali sih. Yes, jadi mereka tidak membuang-buang waktu untuk menempuh kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Maka belajarlah dari yang terbaik. Kesalahan sekolah nomor 7. Kalau sekolah lebih tinggi itu lebih sukses. Nah, ini menurut saya adalah sebenarnya sebuah harapan palsu. Karena karena nggak korelasinya antara sukses dengan sekolah tinggi itu nggak ada gitu loh. Begitu banyak orang-orang sukses di luar sana yang ternyata juga tidak kuliah. Bukan berarti saya tidak melarang kuliah, enggak, kuliah tetap bermanfaat dan baik. Bukan berarti semua yang sukses tidak kuliah, bukan. Yes, tapi
memang bukan itu sebabnya gitu loh. Yes, tapi itu bukan artinya bahwa semakin kamu sekolah lebih tinggi artinya kamu semakin sukses. Karena sukses itu tuh ada banyak hal. Betul. Sukses itu misalnya adalah bukan cuma meningkatkan IQ, tapi meningkatkan EQ, emotional quotient, meningkatkan spiritual quotient-nya. People skill-nya juga. Terus juga ada elemen ketangguhan, berani gagal, mau mencoba, suka belajar, ada begitu banyak Grit, faktor. gigih banget gitu, nggak mau menyerah. Lalu bagaimana membangun habit sehingga setiap hari terus-menerus maju, mempunyai visi yang jauh lebih baik. Ajarkan anak-anak untuk menjadi orang yang lebih besar, bukan cuma sekedar mengejar sertifikat doang. Setuju? Kesalahan sekolah nomor 8. Semua anak diperlakukan sama. Teto. Nah, ini saya yang paling gemes ini. Maksudnya anak-anak itu jelas berbeda gitu ya. Sudah pasti namanya juga ada yang otaknya lebih cerdas di otak kirinya, ada yang lebih dominan otak kanannya, ada yang lebih pandai untuk meniru, ada yang pandai untuk berimajinasi, ada yang perasaannya bagus. Tapi semua diperlakukan sama, pakai seragam yang sama, belajar hal yang sama persis dengan harapan nilainya sama. Yes, akan jauh lebih bagus kalau misalnya sekolah mempunyai satu buah metode untuk membedakan kira-kira anak itu seperti apa. Terserah gitu ya, misalnya mau pakai metode Stephen, mau pakai metode Brain Color, atau metode yang lain, nggak ada masalah. Dengan begitu, sekolah bisa mendukung anak-anak itu untuk lebih memaksimalkan mereka masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya sekolah mengukur, sebaiknya pakai pola pengukuran yang tetap gitu ya. Jadi misalnya metode Stephen itu tidak akan berganti-ganti seumur hidup tipe anak gitu ya. Atau misalnya metode Brain Color itu juga tidak berganti-ganti seumur hidup gitu ya. Itu akan menjadi satu buah tolak ukur yang sangat bagus yang bisa menyesuaikan sama anak. Loh, kalau anak seperti ini lebih baik diajarkan dengan cara seperti ini. Anak yang ini untuk bisa mengerti dia butuh sangat banyak data. Misalnya anak dengan tipe otak ungu dari Brain Color ungu gitu ya, dia harus mempunyai begitu banyak data. Sedangkan anak tipe hijau dia butuh sedikit sekali data, tapi dia butuh praktek, karena dengan praktek dia bisa mengerti. Kalau dikasih data dia justru tidak mengerti. Nah, why not untuk bisa membuat satu buah tolak ukur, dan ini yang dijadikan, ini bisa menjadi tolak ukur bagaimana cara mengajar dengan lebih baik. Betul, sekolah akan menjadi sangat bagus hasilnya ketika bisa menguasai bagaimana caranya untuk memperlakukan anak dengan berbeda-beda. Yes, dan di sini kita tujuannya bukan untuk mengkotak-kotakkan anak, bukan. Tapi bagaimana caranya untuk mendorong mereka bisa lebih cepat. Kalau misalnya memang dia ikan, jangan terus-menerus di-push, ayo manjat pohon. Dilatih dengan cara berenang. Dengan begitu dia bisa jauh lebih sukses. Betul. Dan selain itu anak-anak juga akan bahagia pasti ya. Yes. Nah, dan terakhir saya mau ngasih tahu bahwa sebaiknya ketika ngomong sama anak, jangan pernah ngomong sama anak satu buah kata-kata yang kedengarannya innocent, kelihatan tidak berdosa, tapi sangat mempengaruhi hidup anak, yaitu kata kamu pintar. Padahal itu bagus ya memuji ya, tapi ternyata efeknya sangat buruk. Karena setelah dipelajari oleh Profesor Carol Dweck, itu menghasilkan efek yang sangat buruk. Anak bisa menjadi pembohong, anak bisa jadi tidak mau berusaha. Ada cara yang jauh lebih baik, karena pujian tersebut justru malah menghancurkan masa depan anak. Nah, ini videonya sudah saya buat, bagaimana caranya untuk memuji dengan lebih baik, memberikan identitas yang lebih baik kepada anak. Ya, ada penjelasan. Dan ketika saya sudah praktekkan sama anak saya, Prof, ternyata dia semakin berprestasi dan bahkan sekarang mendapatkan juara juga, jadi jauh lebih bagus. Yes, dan tim-tim kita juga sekarang pekerjaan juga jadi jauh lebih bagus juga. Anda nonton video yang ini, dan kalau misalnya ada yang tidak setuju sama kami, komen di bawah. Silakan ya, kasih masukan juga. Kasih masukan, cerita. Saya Hendrik Ronald. Saya Reni Artanti. Salam dahsyat buat Anda. Yesus, Suster Debbie. Kita turun untuk toraks, foto toraks sama ke koridor. Kasih saya waktu 3 menit boleh? Boleh. Nanti ngebel ya. Oke, kalau nggak saya datang deh. Boleh. Thank you. Ya. Dan Suster Debbie. Ya. Mau muncul dulu nggak di video? Enggak. Nanti aku terkenal lagi. Asik.